Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifai dari tim Everpro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menambahkan produk baru ke dalam aplikasi Everpro. Untuk step pertama, teman-teman bisa masuk ke halaman produk di bagian produk saya melalui sidebar Everpro. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman produk di mana di sini tampilkan daftar daripada produk yang mungkin sudah pernah teman-teman tambahkan. Apabila belum pernah atau ingin menambahkan sebuah produk baru, maka bisa menambahkannya dengan cara mengklik tombol tambah produk yang ada di bagian kanan atas halaman produk. Seperti itu. Ketika diklik, maka akan masuk ke halaman pengaturan produk, di mana isinya adalah teman-teman perlu untuk mengupload daripada gambar produknya. Nah, teman-teman bisa ambil seperti itu ya. Di sini ada ketentuannya untuk format gambarnya apa saja, kemudian maksimal ukuran daripada file gambarnya, dan juga pixel minimal daripada gambarnya. Perlu diperhatikan. Kemudian kita masukkan namanya, misalkan di sini saya contohkan sarung hijau. Kemudian deskripsinya, misalkan sarung hijau, nyaman dan lembut dipakai, itu khas Kalimantan, misalkan saja. Kemudian teman-teman perlu untuk memasukkan konfigurasi daripada harga produknya. Teman-teman bisa set produknya dalam satu produk, satu harga gitu untuk produknya. Atau kalau teman-teman memiliki variasi pada produknya, bisa teman-teman aktifkan toggle button aktifkan variasi produk di sini. Di sini saya contohkan, misalkan ada variasi dari segi ukurannya gitu. Untuk sarungnya ada ukuran S, ada ukuran M, ada ukuran L, seperti itu. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan produk teman-teman, seperti itu. Ini juga bisa dihapus, seperti itu ya. Bisa dihapus juga keseluruhannya. Dan selain daripada tiga atribut ini, teman-teman bisa customize juga. Misalkan tadi kan ada ukuran, model, dan warna. Teman-teman ingin ganti menjadi tipe, gitu. Misalkan bisa juga. Teman-teman ingin ganti menjadi berat, berat gitu. Misalkan bisa juga. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan bisnis teman-teman, produk teman-teman. Seperti misalnya contohkan untuk ukurannya dulu ya, misalkan S, M, dan L. Nah, setelah kita mengaktifkan variasi ini, kita eh, perlu untuk men-setting harga, stok, dan juga berat untuk masing-masing variannya. Seperti itu. Jadi saya contohkan, misalkan harga jual untuk ukuran yang S itu ada di harga Rp80.000. Lalu teman-teman bisa juga mengaktifkan ini fitur terapkan harga ke semua varian. Ketika diklik maka seluruh harga untuk varian-varian yang ada itu harga sama Rp80.000 sesuai dengan harga yang teman-teman tuliskan di awal seperti itu. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan COGS-nya, ini sifatnya opsional, apabila dikosongkan juga nggak apa-apa. Lalu teman-teman bisa menambahkan stoknya untuk ukuran S misalkan ada 50, ukuran M ada 50, seperti itu misalkan, dan juga ukuran L misalkan ada 50. Teman-teman sesuaikan dengan stok produk teman-teman. Kemudian yang tidak kalah penting adalah beratnya, karena ini juga akan berdampak pada nanti pada proses pengiriman di shipping. Beratnya akan dikonversikan ke biaya daripada pengirimannya gitu. Misalkan di sini saya masukkan beratnya 1.000 gram. Ya, perlu perhatikan bahwa ini dalam bentuk gram ya satuannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan dan teman-teman juga bisa terapkan berat ke semua varian. Apabila mungkin setiap variannya itu memiliki berat yang sama, maka bisa diklik saja gitu untuk terapkan berat ke semua varian. Maka secara otomatis untuk semua varian beratnya akan sama di 1.000 gram. Jadi teman-teman bisa tambahkan variation code-nya di sini, sifatnya juga opsional untuk masing-masing varian. Misalkan di sini saya ingin menambahkan variasinya SS, di sini variasi code SM, di sini SL, seperti itu. Hanya contoh saja. Selanjutnya teman-teman perlu untuk memilih kurir dan juga layanan dari masing-masing kurir yang ingin digunakan dalam proses pengiriman produk teman-teman. Misalkan di sini ada JNT Express dengan layanan-layanan ini, SAP Logistik dengan ini, JNE, kemudian juga ID Express dan juga layanan parcel. Nah, teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan, dengan preferensi teman-teman ingin menggunakan layanan kurir apa saja untuk penerimaan produk teman-teman. Di sini saya contohkan hanya untuk menggunakan JNT dan JNE, kemudian untuk layanan reguler, kemudian mungkin eh, nah, seperti ini, misalkan hanya contoh saja, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman itu baik lagi ya. Jadi teman-teman bisa mengaktifkan potongan ongkir di sini ya.
jenis potongannya bisa tetap ataupun persentase. Kalau tetap, misalkan teman-teman masukkan nominalnya, potongan ongkirnya Rp10.000 gitu untuk setiap transaksinya gitu nanti, atau eh, ingin di set sebagai sebuah persentase gitu bisa juga, misalkan 5% bisa gitu ya. Di sini saya izin untuk tidak mengaktifkan dulu potongan ongkirnya. Selanjutnya teman-teman bisa mengatur gitu ya untuk mengatur asal pengiriman daripada produknya. Gudangnya dari mana, alamat dari mana, terus teman-teman sesuaikan saja gitu ya dengan eh, gudang atau asal pengiriman dari produk teman-teman gitu yang teman-teman input ke dalam aplikasi Upwork Pro. Di sini saya contohkan untuk di sini, ya, teman-teman juga bisa menambahkan alamat baru gitu ya. Apabila mungkin belum ada di sini, bisa ditambahkan di sini. Lalu akan muncul keterangan atau detail daripada asal pengiriman yang teman-teman pilih seperti itu. Selanjutnya, teman-teman perlu untuk memilih pilihan pembayaran yang bisa digunakan dalam proses transaksi produk yang teman-teman jual. Misalkan di sini ada COD dan bank transfer. Bisa teman-teman checklist aja apa yang memang ingin dipilih. Saya contohkan di sini ada COD dan bank transfer. Kemudian eh, teman-teman bisa menentukan gitu ya apabila COD misalkan ada pembeli atau COD-nya akan ditanggung oleh penjual gitu. Biasanya digunakan COD itu oleh pembeli gitu ditanggung biayanya seperti itu. Berapa persennya juga bisa teman-teman atur. Misalkan mau 4% gitu. Tapi minimal 4%. Jadi teman-teman bisa klik saja sini minimal 4 atau 5 atau setelah atau angka-angka lain sesuai dengan preferensi seperti itu. Kemudian di sini juga ada fitur untuk mengaktifkan pembuatan COD, mungkin nanti untuk memudahkan transaksi daripada kurir dan juga pembeli teman-teman ketika proses eh, pengantaran barang atau pengantaran produknya, ketika proses transaksi COD, karena ada kemungkinan untuk totalnya itu tidak bulat, gitu ya, sehingga fitur ini akan membulatkan angkanya sehingga proses COD akan lebih mudah. Teman-teman bisa baca di sini keterangannya ya, bahwa nilai pembuatan dilakukan ke nilai ribuan atas, biaya pembuatan akan masuk di pendapatan kamu selaku selaku penjual, kemudian pembuatan COD akan selalu dimasukkan sebagai biaya COD yang dibayarkan oleh seorang pembeli. Seperti itu. Di sini contohnya misalkan nanti total harganya total COD-nya itu Rp25.637. Maka dengan mengaktifkan pembuatan COD ini, total COD-nya akan menjadi Rp26.000. Seperti itu. Jadi saya contohkan untuk mengaktifkan pembuatan COD-nya. Kemudian penugasan produk ini bagian untuk mengassign produk ini ke CS-CS mana saja. Teman-teman kalau ingin mudah bisa langsung tugaskan produk ke semua tim gitu ya. Untuk langsung mengassign produk ini ke semua tim CS yang ada gitu. Atau kalau teman-teman ingin mengkurasi, sepertinya mungkin CS Sofia sedang kurang di performanya bisa di close. Ground Zero juga mungkin lagi kurang, Anton Anton juga mungkin lagi kurang, dan lain-lain bisa teman-teman sesuaikan. Bisa juga teman-teman input dari sini. Kalau misalkan, oh Sofia kayaknya boleh deh gitu, masukin lagi gitu bisa. Dan juga distribusinya bisa teman-teman sesuaikan. Ingin sama rata, persentase seperti ini, persentase untuk masing-masing CS-nya berapa persen, seperti itu, dan jumlahnya itu harus 100%. Atau mau dengan jumlah tetap, misalkan untuk ini SPV Cafe ini hanya untuk 5, GB 2, misalkan Squeeze 4, bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya coba contohkan untuk sama rata saja, seperti itu. Lalu jangan lupa untuk mengklik tombol selanjutnya untuk masuk ke pengaturan selanjutnya itu pengaturan form. Di pengaturan form ini teman-teman bisa set ya untuk nama formnya mau apa, kemudian juga slug. Slug ini adalah sebuah yang akan ditampilkan di link QR code form teman-teman gitu nanti nama domain linknya kemudian slash nama slugnya seperti itu. Nanti ada contoh di belakangnya untuk nama slugnya. Kemudian ada pengaturan untuk gambarnya, apakah teman-teman ingin menampilkan gambar produknya di pada checkout page-nya. Kalau mau boleh di checklist, kalau enggak juga bisa di unchecklist. Nah, secara otomatis di preview juga gambar akan hilang. Deskripsinya apakah ingin ditampilkan, apabila tidak ingin maka di close saja. Bisa juga untuk variasi produknya, apakah teman-teman membolehkan buyer membeli lebih dari satu variasi produk atau tidak boleh. Itu teman-teman set. Kalau bisa teman-teman checklist saja seperti itu. Kemudian dari style penampilan juga bisa
tampilkan semua untuk variannya. Kan tadi ada 3 varian, ada S, M, dan L, maka akan ditampilkan semuanya. Atau bisa juga ditampilkan sebagian gitu. Kalau ditampilkan sebagian, jadi nanti user akan memilih, pembeli akan memilih uh, variasi mana yang ingin dibeli, dan apabila dia ingin membeli variasi lain, maka dia akan mengklik tombol tambah pesanan di sini gitu. Kemudian selanjutnya ada field-field di sini yang bisa teman-teman atur. Misalkan di sini ada field produknya, nama penerima, nomor WhatsApp, dan lain-lain. Bisa teman-teman konfigurasi apa saja sih yang mau ditampilkan di checkout formnya. Yang pasti tidak bisa dihilangkan adalah produk dan juga nomor WhatsApp. Seperti itu. Yang lainnya bisa teman-teman sesuaikan. Misalkan nama penerima ini mau dihilangkan. Tadinya ada yang nama penerima yang teman-teman hilangkan, bisa klik tombol mata di sini. Maka secara otomatis nama penerima akan dihilangkan dari checkout form. Seperti itu, teman-teman. Sesuaikan saja. Begitupun dengan alamat, kelurahan, kecamatan, catatan, jenis pembayaran, pilihan ekspedisi gitu. Nah, di sini juga teman-teman bisa mengatur untuk placeholder untuk masing-masing fieldnya. Misalkan nama penerima, ingin nama penerima, atau teman-teman ingin ganti menjadi masukkan nama penerima. Gitu, bisa gitu ya. Masukkan nama penerima. Sebentar. Masukkan nama penerima. Lalu klik simpan. Maka secara otomatis placeholdernya akan berganti jadi masukkan nama penerima seperti ini gitu ya. Dan juga untuk field-field lainnya bisa teman-teman sesuaikan. Untuk alamat, kemudian kurang kecamatan, dan lain-lain. Dan juga teman-teman bisa menambah nih, misalkan ada dari sini field yang belum memenuhi daripada kebutuhan data teman-teman pada proses transaksi user, pembeli gitu. Atau mungkin untuk CS menginput data college. Teman-teman bisa menambah sebuah custom field gitu. Tipenya ada input ataupun drop down. Drop down ini sifatnya opsi atau pilihan yang nanti bisa dipilih oleh pembeli. Jadi teman-teman bisa sediakan opsi, nanti pembeli bisa memilih opsi itu. Gitu. Misalkan di sini input sebuah teks atau file, bisa juga misalkan wajib atau tidak diisi, misalkan wajib diisi, misalkan nama fieldnya di sini adalah bukti persetujuan persetujuan transaksi. Nah, teman-teman bisa klik simpan, lalu maka akan muncul langsung di sini. Gitu, sebuah field baru yang nama bukti persetujuan transaksi berupa upload file. Seperti itu. Teman-teman bisa tambahkan custom field ini sampai 50 custom field ini maksimal. Jadi sangat-sangat fleksibel lah. Teman-teman menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman bisa mengeksklud wilayah-wilayah tertentu agar pembeli tidak bisa memilih wilayah tersebut. Misalkan ada daerah-daerah tertentu yang secara riwayat RTS-nya tinggi, gitu. Teman-teman bisa mengeksklud wilayah tersebut gitu. Saya contohkan saja, misalkan ada kota Depok, ya kota Depok misalkan RTS-nya tinggi nih, gitu. Teman-teman mau exclude bisa masukkan. Atau mungkin dari contoh saja gitu ya, misalkan dari Kalimantan Barat misalkan banyak gitu exclude wilayah RTS-nya, atau mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan lain bisa teman-teman masukkan saja ke sini untuk exclude wilayahnya, exclude wilayah apa saja gitu ya yang di exclude, maka tidak akan ada pengiriman yang bisa dikirim ke sana seperti itu. Sini saya izin untuk meng-close dulu untuk exclude wilayahnya. Selanjutnya teman-teman bisa mengkonfigurasi juga nih untuk rincian pesanannya, apakah ingin ditampilkan pada checkout page seperti ini, ingin ditampilkan atau tidak, atau file kuponnya juga ingin ditampilkan apa tidak. Teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan dan keinginan teman-teman. Lalu masuk ke button pembelian, di sini juga bisa diatur gitu ya untuk warnanya, ingin warna hijau dan lain-lain. Maka satu masa akan berganti gini ya untuk button pembeliannya. Kemudian untuk labelnya juga bisa diganti. Misalkan pesan sekarang ingin jadi beli, gitu, beli sekarang bisa juga. Seperti itu. Maka akan diganti gitu untuk beli sekarang. Seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa memasukkan pixel-pixel gitu ya, mulai dari Metapixel, kemudian TikTok Pixel, Snack Video Pixel, dan juga GTM, Google Tag Manager, sesuai dengan mungkin yang teman-teman miliki, teman-teman inginkan gitu ya, untuk disisipkan gitu ya, untuk tracking daripada check perform teman-teman. Jadi saya izin untuk tidak menggunakannya dulu. Lalu di redirection ini, pengaturan success page, teman-teman bisa sesuaikan
gitu ya. Apakah ingin success page bentuknya seperti ini atau ingin direct ke sebuah single number WhatsApp gitu. Misalkan ingin masuk ke nomor tertentu, spesifik di nomor tertentu, atau bisa juga dengan WhatsApp router ke CS-CS gitu ya. Tadi kan sudah ngesain beberapa CS, maka dengan WhatsApp router ini setiap ada pesanan yang masuk akan dilempar ke CS-CS tersebut gitu ya. Bagaimana pembagiannya? Pembagiannya akan secara acak sesuai dengan preferensi tadi distribusi dari CS teman-teman. Apakah distribusi rata atau distribusi persentase atau distribusi dengan angka tetap itu bisa disesuaikan. Kemudian default pesan WA dari customer juga bisa di set ya. Jadi ketika pembeli sudah selesai mengisi daripada formnya, maka akan otomatis nih mengirimkan kalimat ini default pesan WA-nya dari customer ke CS number seperti itu. Nah, terus ini teman-teman bisa juga memasang untuk pixel-pixelnya lagi ya di bagian halaman success page ini. Nah, ketika sudah selesai semua pengaturannya, teman-teman bisa klik tombol publikasikan, dicek lagi gitu ya untuk URL-nya dan lain-lain. Nah, Slack ini adalah eh, kalimat yang ada di belakang daripada domain teman-teman gitu ya, domain toko teman-teman. Sarung hijau. Tadi karena kita mengset daripada slugnya itu sarung hijau. Kemudian harganya di sini ada, pilihan pembayarannya apa, dan lain-lain. Teman-teman cek lagi, sesuaikan dengan pengaturan teman-teman tadi. Apabila sudah terkonfirmasi, bisa diklik ini. Apabila ingin mengatur kembali, bisa klik atur kembali gitu ya, untuk mengedit lagi ke belakang, dan lain-lain. Apabila teman-teman sudah yakin, bisa klik publikasikan, dan juga klik ya publikasikan sekarang. Nah, ketika sudah berhasil, maka akan muncul notifikasi bahwa berhasil menambahkan produk. Kemudian teman-teman bisa salin linknya gitu ya. Bisa juga untuk melihat check out formnya. Hasilnya seperti apa sih dari pengaturan yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Seperti itu. Tentunya di sini eh, kita mau beli ingin menginput produk sarung dengan ukuran L1, kemudian mungkin untuk M1 dan juga L, juga S1 misalkan ya. Nah, penerimanya bisa diisi misalkan Ahmad, kemudian nomor WhatsApp-nya apa, seperti itu. Di sini alamatnya apa, misalkan Jalan Pulau Raya, gitu. Misalkan ini nomor 100, Jakarta Selatan, misalkan. Kemudian kelurahan kecamatannya juga bisa teman-teman input, misalkan Kebayoran, Kebayoran. Nah, teman-teman pilih lalu catatannya yang ditambahkan apa, jenis pembayarannya COD atau bank transfer, ekspedisinya bisa dipilih di sini JNT Express atau JNE, layanan dan lain-lain. Ini sesuai dengan pengaturan tadi yang teman-teman lakukan ya di pengaturan produk. Kemudian juga untuk file persetujuannya bisa teman-teman input, misalkan di sini gitu ya. Nah, maka di sini akan ada rincian pesanan yang memberikan gambaran gitu ya untuk rincian pesanan totalnya berapa. Mulai dari produk-produknya, kemudian dari beratnya berapa, biaya pengirimannya berapa, dan juga biaya COD-nya berapa. Gitu. Angkanya selalu bulat kalau teman-teman mengaktifkan pembuatan total COD tadi di pengaturan pemilihan pembayaran di bagian COD, kita kan ada toggle switch untuk mengaktifkan pembuatan total COD. Nah, teman-teman apabila mengaktifkannya maka total biaya COD di sini akan selalu bulat. Tuh, tidak akan koma-koma. Kalau ada kupon, harus teman-teman input ke dalam sini. Lalu teman-teman bisa klik beli sekarang. Seperti itu. Maka secara otomatis nanti akan masuk ke halaman leads untuk produknya. Seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya gambaran dari proses penambahan produk. Teman-teman bisa klik selesai saja di sini. Maka produk yang tadi teman-teman tambahkan baru, sarung hijau tadi, akan masuk ke halaman produk saya di bagian paling atas gitu ya, untuk produk yang baru ditambahkan tadi. Seperti itu. Di sini ada
penjelasan statusnya, harganya, HPP-nya berapa, stoknya berapa, jumlah order yang sudah masuk berapa, berapa yang sudah dibayar, dan juga paid ratio-nya berapa. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.